Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama Ibu Yelinda Andriani, mahasiswa PLP 2 Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran 1. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa ya. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmati rasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Berikut merupakan pantun yang dibacakan oleh Beni. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pantun dan juga sistem peredaran darah pada manusia. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membaca cerita terlebih dahulu. Simak cerita berikut ini. Siti adalah anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting perannya bagi manusia. Peran darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Lalu, apa saja organ peredaran darah manusia? Dan apa saja fungsi organ peredaran darah manusia? Nah, untuk mengetahuinya, kita lanjutkan pembelajaran berikut ini. Sistem peredaran darah manusia. Perhatikan gambar berikut ini. Sistem peredaran darah berperan untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, apakah anak-anak sudah tahu apa itu peredaran darah kecil dan apa itu peredaran darah besar? Nah, peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen atau O2. Darah yang banyak mengandung O2 kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sistem peredaran darah kecil sebagai berikut. Dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru, menuju vena pulmonalis, dan berakhir di serambi kiri. Selanjutnya yaitu ada sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar yaitu darah yang banyak mengandung oksigen atau O2 mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan.
Sistem peredaran darah besar adalah sebagai berikut. Dari bilik kiri menuju arteri besar atau aorta, menuju arteri, kemudian menuju seluruh tubuh, menuju vena, dan berakhir di serambi kanan. Nah, anak-anak, kita sudah mengetahui peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kemudian, di dalam sistem peredaran darah manusia terdapat organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah yaitu diantaranya ada jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, yang pertama ada jantung. Perhatikan gambar berikut ini. Apa itu jantung? Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Lalu, di manakah letak jantung manusia? Ada yang tahu? Nah, jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, anak-anak, di bawah ini merupakan 4 ruang dari jantung. Apa saja tadi? Serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada organ pembuluh darah. Ada yang sudah tahu pembuluh darah itu apa? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut dengan arteri, sedangkan pembuluh balik disebut dengan vena. Apa sih pembuluh nadi dan pembuluh balik? Nah, pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar dapat disebut dengan aorta. Sedangkan pembuluh balik atau vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu, apa sih ciri-ciri pembuluh nadi dan pembuluh balik? Pembuluh nadi atau arteri. Ciri-cirinya yaitu 1. Aliran darah keluar dari jantung. 2. Membawa darah bersih yang kaya akan oksigen atau O2 kecuali arteri pulmonalis. 3. Dinding tebal, kuat, dan elastis. 4. Terletak di bagian dalam. 5. Denyut terasa. 6. Jika terluka, darah memancar. 7. Memiliki 1 katup di dekat jantung. Sedangkan pembuluh balik, ciri-cirinya yaitu adalah 1. Aliran darah menuju jantung, membawa darah kotor
yang kaya akan CO2 atau karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. 3. Dinding tipis dan kaku. 4. Terletak di dekat permukaan kulit. 5. Denyut tidak terasa. 6. Jika terluka, darah menetes. 7. Memiliki banyak katup. Nah, apakah anak-anak tahu panjang seluruh pembuluh darah manusia? Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km loh. Nah, organ peredaran darah manusia yang selanjutnya yaitu ada paru-paru. Perhatikan gambar di bawah ini. Di bawah ini merupakan organ peredaran darah yang bernama paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Anak-anak, demikian tadi penjelasan mengenai sistem peredaran darah manusia. Apakah anak-anak sudah memahami tentang sistem peredaran darah manusia? Sekarang, mari kita dengarkan ungkapan rasa syukur Siti karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Siti mengungkapkan rasa syukurnya dengan sebuah pantun. Rambutku lebat, rambutku subur. Tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Berikut merupakan pantun yang dibacakan oleh Siti. Nah, apakah anak-anak sudah mengetahui apakah itu pantun? Untuk mengetahuinya, maka kita lanjutkan pembelajaran berikut ini. Pantun. Pantun adalah bentuk karya sastra yang terkait oleh aturan. Pantun memiliki ciri-ciri, di antaranya yaitu 1. Setiap bait terdiri atas 4 baris atau larik. 2. Setiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. 3. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. 4. Bersajak AB-AB. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada tema 4 Sehat itu penting, subtema 1 Peredaran darahku sehat, pembelajaran 1. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.